di dalam hidup ini kita akan selalu berhubungan dengan pendidikan. Ilmu membantu kita dalam mencari dan mencapai tujuan dalam hidup. Pendidikan membuat manusia menjadi merdeka. Apa itu manusia merdeka? Mereka yang merasa selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. KPM berdiri pada tanggal 16 April 2001. Pada awal berdiri, KPM menerapkan pembayaran dengan menggunakan tarif yang pasti. Tetapi pada Februari 2003, KPM mulai menerapkan bayaran seikhlasnya. Bayaran seikhlasnya ini terjadi karena pengalaman spiritual yang melatar belakanginya yang tidak bisa disampaikan di sini. Lebih dari 17 tahun sejak menerapkan bayaran seikhlasnya. Orang-orang yang menerima manfaat dari KPM sudah ratusan ribu orang. Lebih dari 1.000 orang siswa KPM pernah ikut lomba internasional di luar negeri. Alumninya banyak tersebar di perguruan tinggi favorit dari dalam dan luar negeri. Yang dikembangkan KPM saat ini tidak hanya matematika, tetapi juga IPA, bahasa Inggris, Quran, bela diri. Di KPM ada kelas khusus dan ada kelas reguler, sehingga semua bisa belajar di KPM. Hal yang sangat penting, KPM mengutamakan adab dan akhlak. Hal ini semua diharapkan bisa menjadi bekal anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Akhirnya, kerja keras itu berbuah penghargaan dan menghasilkan yang terbaik. Semua hal ini saling berhubungan dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Everything is connected. Poin penting yang menjadi kunci sukses KPM adalah karena Allah mendukung KPM. Tanpa dukungan Allah, tidak mungkin lembaga yang menerapkan les bayaran seikhlasnya bisa seperti sekarang ini. Seperti bisa mendapat kepercayaan dunia internasional untuk menyelenggarakan lomba internasional berkali-kali dan hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Cara agar kita bisa mendapat dukungan Allah adalah hidup kita harus sesuai dengan aturan Allah. Dan apa yang kita lakukan adalah untuk mengajak orang untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Makanya di KPM kita buat les bayaran seikhlasnya, dan yang beragama Islam diminta untuk rajin melaksanakan 7 sunnah. Dan yang beragama lain diminta untuk taat menjalankan agamanya masing-masing. Cara berpikir meyakini Allah yang mendukung dan mau melaksanakan berbagai ibadah dalam rangka mendapat ridho Allah, itulah cara berpikir suprarasional. Demi mewujudkan manusia beriman dan berilmu pengetahuan, KPM menerapkan tata nilai sebagai panduan berkehidupan. Religius, bersyukur, jujur, setia, hormat, bisa diandalkan, berprasangka baik, pembelajar adalah tata nilai yang diajarkan. Rencana ke depannya, KPM akan membuat program-program sebagai berikut. 1. Membuat cabang di kota atau kabupaten seluruh Indonesia agar anak-anak Indonesia bisa belajar matematik, IPA, adab, dan akhlak tanpa terkendala biaya. KPM ingin punya jaringan sampai tingkat RT atau RW di seluruh Indonesia. 2. Membuat program-program yang berbasis spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. 3. Membuat program kejar paket A, B, dan C untuk membantu banyak anak-anak yang putus sekolah. 4. Membantu para siswa agar bisa masuk perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan tanpa terkendala biaya. 5. Menjadi lembaga pendidikan matematika dan IPA yang diperhitungkan dunia. 6. Membangun perguruan tinggi berbasis Al-Quran, sains, dan teknologi. Harapan saya ke depan, KPM bisa memberi manfaat tidak hanya kepada orang Indonesia, tapi umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu,
KPM juga punya program untuk menyebarkan sistem metode seikhlasnya dan cara berpikir suprarasional di seluruh dunia. Visi Klinik Pendidikan MIPA meninggikan derajat manusia, serta menjadikan manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Sampai saat ini, Klinik Pendidikan MIPA telah membentangkan sayapnya tidak hanya di bumi pertiwi, tetapi melintasi batas negara dan benua. Kami percaya kualitas terbaik lahir dari mereka yang bekerja segenap hati. Ingin menguji kemampuanmu dalam memecahkan tantangan angka yang menantang? IKMC kembali hadir sebagai ajang kompetisi matematika internasional yang sempurna untuk kamu. Sejak tahun 1991, jutaan siswa dari lebih dari 110 negara telah berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Association Camorro Sans Frontières dan telah menjadi ajang bergengsi bagi para pecinta matematika. Tahun lalu, jumlah peserta IKMC di Indonesia mencapai 143.720 peserta loh. Di Indonesia, IKMC kembali hadir yang akan diselenggarakan oleh KPM pada Jumat, 17 April tahun 2026. Mengapa kamu harus ikut IKMC 2026? Pertama, asah kemampuanmu dengan soal-soal unik dan berkualitas, dibuat oleh pelatih dan juri internasional dalam naungan Association Camorro Sans Frontières. Kedua, lomba matematika bertaraf internasional yang dilaksanakan nasional di Indonesia. Ketiga, IKMC diikuti lebih dari 110 negara. Keempat, membuka peluang siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika di tingkat internasional lainnya. Kelima, lomba ini sudah terkurasi Pusat Prestasi Nasional Puspresnas, sehingga lomba ini telah diakui resmi oleh pemerintah. Tidak hanya itu, IKMC juga memberikan berbagai penghargaan seperti trofi untuk 3 sekolah terbaik di tiap jenjangnya, medali emas, perak, dan perunggu, dan sertifikat tingkat internasional untuk semua peserta. Apa saja sih persyaratan untuk ikut IKMC 2026? IKMC dapat diikuti oleh siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA. Pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan rentang waktu pukul 8 hingga pukul 11. Setiap sekolah mengikut sertakan seluruh siswa atau minimal 100 siswa atau 80% dari total siswa. Jika kurang dari 100 siswa, pendaftaran kolektif melalui sekolah masing-masing tidak dapat mendaftarkan mandiri atau individu. Bagi sekolah yang mengikut sertakan seluruh siswa dalam IKMC 2026 akan mendapatkan benefit khusus berupa mendapatkan software soal IKMC tahun lalu, mendapatkan fee sebesar 20% dari uang yang terkumpul apabila sekolah menarik biaya ke siswa, dan mendapatkan piagam penghargaan sebagai sekolah penyelenggara IKMC. Dengan berbagai benefit yang didapat, kamu hanya perlu membayar seikhlasnya untuk mengikuti lomba IKMC ini. Kunjungi bit.ly KPM Pusat Strip IKMC 2026 untuk mendaftar dan jadilah bagian dari peserta IKMC 2026. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan sekolahmu dan ajak teman-temanmu untuk ikut serta dalam IKMC 2026. Bersama-sama kita tunjukkan potensi generasi muda Indonesia di bidang matematika. Untuk informasi lebih lanjut mengenai IKMC, sahabat KPM dapat menghubungi narahubung kami di KPM Pusat dan PJ Wilayah. Sampai jumpa di IKMC 2026.
Untuk setiap ilmuwan muda, setiap calon matematikawan, dan setiap generasi muda Indonesia yang haus akan pengetahuan. Inilah undangan untukmu. Belajar dari yang terbaik, menunjukkan potensimu, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. IMSO ke-23 di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk ikut bersaing? Kompetisi tingkat internasional di Indonesia, IMSO ke-23. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Bapak Ardianto ST. Dan yang saya hormati Kepala Cabang KMS, RPM, dan PJ Lomba di seluruh Indonesia. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan kepada peserta babak penyisihan Olimpiade Guru atau OGM dan juga peserta babak semifinal KMNR yang ke-21. Oke, baik adik-adik, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya. Kenapa? Karena di hari ini kita akan mengetahui siapakah peserta baik itu OGM ataupun KMNR yang akan lolos ke babak final. Ya. Oke, nah di sini coba angkat tangan ya atau komen di bawah ya siapa yang yakin ya baik itu guru ataupun siswa akan lolos ke babak final. Silahkan di chat ya. Coba semoga itu menjadi doa ya buat kalian. Oke, terima kasih nih yang sudah yang sudah berkomentar. Tapi kita tahan dulu ya, karena rangkaian kegiatannya masih panjang. Oke, biar tidak terlalu lama-lama, Bapak coba sebutkan ya, rangkaiannya yaitu yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu ya, dari Ketua Pelaksana kepada Pak Ardianto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu PJ Lomba KPM yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penanggung jawab dari sekolah dan juga orang tua yang sudah mensupport kegiatan KMNR ke-21 ini. Dan yang saya banggakan adik-adik peserta KMNR ke-21 dan Bapak Ibu guru peserta OGM ke-11. Alhamdulillah babak semifinal sudah dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala. Maka langkah selanjutnya adalah kita sama-sama akan menuju ke babak final. Babak final sendiri akan diadakan di tanggal 26 April secara terpusat, secara luring, offline, yang bertempat di UTCC. Ya, jadi masih sama tepatnya dengan lokasi final KMNR ke-20 atau tahun lalu. Untuk laporan, jadi semifinal KMNR ke-21 diikuti oleh sebanyak 27.587 peserta. Dan yang lolos
hanya sekitar 2.100 peserta. Artinya tidak sampai 10% dari peserta semifinal yang lolos ke babak final. Tentunya ini berkaitan dengan babak final yang memang kita harus memilih anak-anak terbaik dan juga terkait dengan kapasitas dari lokasi ya. Tidak mungkin semuanya lolos ke babak final. Lalu untuk OGM itu babak penyisihan kemarin diikuti oleh 1.197 guru dari level SD sampai SMA. Dan yang lolos ke babak final di angka sekitar 270 peserta ya. Kalau OGM berarti sekitar 30% ya, berarti 25-30% yang lolos ke babak final. Baik Bapak Ibu adik-adik semua, saya ucapkan selamat pada peserta yang nantinya lolos ke babak final. Dan jangan bersedih, tetap semangat untuk peserta yang belum lolos ke babak final. Sejatinya kalian sudah keren, sudah berhasil, ya, sudah luar biasa berani ikut lomba ini dan melaju sampai ke babak semifinal. Bagi adik-adik yang lolos ke babak final, ini mendapatkan keistimewaan yaitu bisa mengikuti Lomba Internasional Matematik Kontes Singapura 2026 yang dilaksanakan di bulan Juli. Nah, adik-adik bisa ikut tanpa harus seleksi. Untuk informasi lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan saat di lokasi lomba ya, atau nanti tunggu informasi lebih update. Untuk babak final, nanti di UTCC saya informasikan ya bahwa karena ada kebijakan baru dari UTCC, maka tidak diperbolehkan untuk dibuka bazar umum. Jadi Bapak Ibu nanti adik-adik semua, jika ingin memesan makanan, itu bisa melalui nomor ya atau link yang ada di badan pengumuman. Ya, jadi nanti bentuknya adalah pre-order. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di UTCC tanggal 26 April 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ardianto yang sudah memaparkan laporan singkat untuk pelaksanaan babak penyisihan OGM dan babak semifinal KMNR. Oke, sudah tidak sabar sepertinya, tapi untuk acara berikutnya kita akan lihat dulu nih. Kita akan umumkan nilai peserta terbaik ya, baik itu untuk KMNR ataupun untuk OGM. Mari kita sama-sama simak ya peserta dengan nilai terbaik sebagai berikut.
Oke, berikut ya, itu adalah dengan nilai peserta terbaik, baik itu untuk OGM ataupun untuk peserta KMNR. Nah, nanti akan mendapatkan sertifikat khusus ya di babak final. Tentunya berarti kalian itu harus hadir di sana ya, karena nanti akan ada simbolis untuk penyerahan sertifikat tersebut. Oke, kita lanjut ke acara inti ya. Nah, ini kita akan beranjak, yaitu siapakah peserta, baik itu untuk OGM ataupun untuk KMNR, yang berhak untuk lolos ke babak final. Nah, babak finalnya kapan? Bapak ulangi lagi ya. Pelaksanaannya yaitu di tanggal 26 April 2026. Lokasinya di mana, Pak? Nah, lokasinya itu di UTCC ya. Mungkin kalau adik-adik atau Bapak Ibu yang tahun lalu ikut ke final, itu tempatnya masih sama. Oke, tidak perlu berlama-lama ya. Mari kita simak dan saksikan siapa saja yang lolos ke tahap babak final. Mari kita saksikan.
Oke, alhamdulillah untuk hasilnya sudah sama-sama kita saksikan ya, dan tentunya kami ucapkan selamat kepada Ananda ataupun Bapak Ibu guru yang lolos ke babak final. Namun jangan berkecil hati ya bagi peserta yang belum lolos. Ingat, masih banyak kesempatan di event berikutnya ataupun di KMNR dan OGM di tahun depan. Kenapa? Karena memang lomba ini adalah lomba tahunan ya. Jadi bagi yang belum lolos, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Kita coba di tahun berikutnya. Dan tentunya bagi yang lolos, jangan terlalu berbesar hati ya. Kenapa? Karena masih ada tahapan terakhir, yaitu di babak final. Oke, baik Bapak dan Ibu serta adik-adik, demikian rangkaian pengumuman babak semifinal KMNR dan babak penyelesaian OGM. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semua.